Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhayati, NIM 0103201021. Saya mahasiswi dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, PMIA semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Tugas ini saya susun guna memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fahran Haikal STP MM. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu A. Pengertian manajemen sumber daya manusia dan globalisasi. MSDM adalah suatu hal yang berkaitan dengan pendayagunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tingkat maksimal atau efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam perusahaan, seorang karyawan, dan juga masyarakat. Menurut Edwin Beglivo, MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu agar kita bisa menghadapi era globalisasi, ada baiknya kita mengenal tentang globalisasi dan beberapa karakteristiknya. Globalisasi merupakan proses mendunia dengan tingkat perubahan yang cepat dan radikal di berbagai aspek kehidupan manusia. Karena adanya teknologi, Tiller menjelaskan proses globalisasi bergerak sejalan dengan 3 arena kehidupan manusia. Yang pertama, arena ekonomi, yang kedua, politik, dan yang ketiga yaitu budaya. B. Tantangan sumber daya manusia Indonesia di era globalisasi. Sangatlah jelas, harus adanya upaya reformasi untuk sebuah perubahan yang dapat menjawab semua tantangan perkembangan era global. Terlebih, bagi Indonesia wajib untuk melakukannya. Ada beberapa hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu yang pertama, ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi, sementara di sisi lain, jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi semakin meningkat. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntunan yang harus dikedepankan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, kurangnya penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Pengaruh iptek terhadap peningkatan SDM Indonesia khususnya dalam persaingan global dewasa ini meliputi berbagai aspek dan merubah segenap tatanan masyarakat. Aspek-aspek yang dipengaruhi adalah sebagai berikut: informasi dan komunikasi, aspek ekonomi dan sosial budaya. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu C. Arah pembangunan sumber daya manusia agar berdaya saing global. Era globalisasi yang merupakan produk kemajuan sains dan teknologi, maka meningkatkan kualitas SDM Muslim untuk memacu kemajuan sains dan teknologi harus mendapatkan prioritas. Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok. Masalah ini dapat diatasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan. Nah, dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas SDM. Dunia global dengan pasar bebasnya memunculkan berbagai potensi bagi individu kreatif. Di dalam dunia yang terbuka, sekaligus diperlukan 2 sifat yang saling berkaitan yaitu dapat bekerja sama dan bersaing. Dengan demikian, para profesional dalam era globalisasi ini adalah para ahli dalam bidangnya tetapi juga yang dapat bekerja sama sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang lebih bermutu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan meskipun sedikit.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.